Kembali lagi di Lamuda Akademi Indonesia. Sekarang mari kita lanjutkan pembahasan kita dengan topik pembahasan rumus pola untuk badan belakang ya. Nah, untuk rumus pola badan belakang ini hampir sama saja dengan pembuatan pola bagian depan, hanya saja ada beberapa hal yang berbeda ya. Nah, kita akan bahas secara detail dalam video kita kali ini. Nah, untuk rumus pembuatan pola badan dengan menggunakan sistem sederhana ini, yang pertama di sini ada jarak dari titik A ke titik B. Untuk menghitung jarak dari titik A ke titik B itu adalah panjang punggung kita tambahkan dengan 1,5 cm sampai dengan 2 cm ya. Jadi sama dengan rumus untuk pembuatan pola badan bagian depan ya. Tapi di sini kita harus samakan untuk jumlah penambahannya ya. Kalau misalnya dari titik A ke B itu di bagian pola depan kita tambahkan dengan 1,5 cm, berarti untuk di bagian belakang kita juga tambahkan dengan nilai yang sama ya, 1,5 cm. Kalau misalnya di bagian depan kita tambahkan dengan 2 cm, berarti di bagian belakang juga ditambahkan dengan 2 cm. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ada titik B ke titik C. Untuk rumus pencarian panjang atau jarak dari titik B ke titik C itu sama dengan setengah dari panjang punggung kemudian dikurangi 1 ya, atau kita bisa juga menggunakan panjang sisi. Di sini juga sama, kalau misalnya di bagian depan kita menggunakan panjang sisi, maka untuk pola belakang kita juga menggunakan panjang sisi. Tapi kalau di bagian depan kita menggunakan perhitungan setengah panjang punggung dikurangi 1, maka untuk pola badan bagian belakang kita menggunakan formula yang sama ya. Jadi untuk depan dan belakang itu formulanya atau angka jumlah penambahannya itu juga sama ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di sini lanjut ada jarak dari titik A ke titik D. Untuk jarak dari titik A ke titik D itu sama dengan 1 cm atau 2 cm. Kemudian di sini ada jarak dari titik A ke titik A aksen ya. Rumusnya adalah 1/6 dari lingkar leher, kemudian hasilnya ditambahkan dengan setengah centimeter ya. Jadi lingkar lehernya dibagi 6 terlebih dahulu, kemudian hasil pembagiannya kita tambahkan setengah centimeter. Berikutnya di sini ada jarak dari titik A aksen ke E. Nah, jarak dari titik A aksen ke E itu sama dengan panjang bahu. Kemudian dari titik E itu sendiri kita akan turunkan sebanyak 4 cm ya untuk pola di bagian belakang sebagai penurunan dari posisi bahu. Kemudian di sini ada jarak dari titik D ke titik D aksen. Nah, untuk jarak dari titik D ke D aksen itu adalah 8 sampai 10 cm. Biasanya untuk penggunaan angka 8 cm ini digunakan untuk orang-orang yang memiliki tinggi badan tidak terlalu tinggi ya, atau yang memiliki tinggi badan itu pendek sampai ke sedang lah ya. Nah, kalau penggunaan 10 cm itu biasanya digunakan untuk orang-orang yang tinggi ya, jadi badannya itu panjang gitu ya. Jadi di sini diturunkan 10 cm dari titik D seperti itu. Nah, berikutnya di sini ada jarak dari titik D aksen ke titik D double aksen. Rumusnya di sini ada setengah dari lebar punggung. Jadi untuk jarak dari titik D aksen ke titik D double aksen itu jaraknya lebar punggung kita bagi 2 ya. Kemudian di sini ada jarak dari titik C ke titik C aksen. Nah, untuk jarak dari titik C ke C aksen itu jaraknya atau panjangnya sama dengan jarak dari titik B ke B aksen. Rumus untuk mencari jarak dari titik C ke C aksen dan juga dari titik B ke B aksen itu sama dengan 1/4 dari lingkar badan dikurangi 1 cm. Jadi di sini lingkar badannya kita bagi 4 terlebih dahulu, kemudian hasil pembagiannya kita kurangi dengan 1 cm. Nah, berikutnya di sini ada jarak dari titik B ke titik F. Di sini kita akan mencari posisi dari kupnat di bagian pola belakang ya. Nah, untuk mencari jarak dari titik B ke titik F itu di sini formulanya ada 1/10 dari lingkar pinggang kemudian dikurangi 1 cm. Kemudian di sini ada jarak dari titik F ke F aksen itu 3 cm ya, atau lebar kupnat. Kemudian di sini ada jarak dari titik B ke titik B double aksen. Untuk mencari jarak dari titik B ke B double aksen ini rumusnya adalah 1/4 dari lingkar pinggang dikurangi 1 cm kemudian ditambah 3 cm sebagai penambahan lebar kupnat. Nah, di sini untuk formula pencarian dari titik B ke titik B double aksen ini
sini 1/4 lingkar pinggang dikurangi 1 cm ya. Kalau kita lihat ke rumus pola yang bagian pola depan, itu rumusnya adalah 1/4 lingkar pinggang ditambahkan 1 cm ya. Di sini perbedaan ini berfungsi agar nantinya pola yang sudah jadi antara pola depan dan pola belakang itu ada selisihnya ya. Jadi pola depan itu jauh lebih besar dibandingkan dengan pola belakang. Jadi nanti kalau sudah jadi, pola yang bagian depan itu akan sedikit tertarik gitu ya. Kalau bagian sisinya sudah dijahit, itu pola bagian depan akan sedikit tertarik ke belakang seperti itu ya, karena pola bagian belakang itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan pola yang bagian depan seperti itu. Kemudian dari titik B ini kita turunkan sebesar 1 cm atau 2 cm. Nah, di sini yang beda, kalau di depan kita tambahkan dengan 2 cm ya, karena di bagian depan itu kan terdapat payudara. Jadi ada benjolan yang memang memerlukan ruang ekstra ya, jadi ditambahkan 2 cm. Tapi untuk di bagian belakang, karena tidak ada bagian yang berbenjol ya, atau tidak ada benjolan di bagian belakang, maka di sini untuk di bagian belakang kita bisa tambahkan 1 cm saja. Atau kalau misalnya mau disamakan antara pola depan dan pola belakang, diturunkan 2 cm juga tidak masalah ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di sini ada jarak dari titik B ke titik E. Untuk jarak dari titik B ke titik E ini adalah sama dengan ukuran uji yang kedua ya, atau ukuran uji 2. Jadi untuk jarak dari titik B ke E itu adalah ukuran yang kita gunakan untuk menguji coba pola bagian belakang ini apakah bentuknya itu sudah proporsional, dan juga apakah perhitungan dari masing-masing pola yang ada untuk pembuatan pola belakang ini sudah dihitung dengan benar atau tidak ya. Jadi seperti itu. Ukuran uji 2 ini nantinya yang akan membantu kita untuk mengecek ulang bentuk dari pola belakang kita ya. Jadi seperti itu. Jadi itu tadi formula untuk pembuatan pola belakang untuk pola dasar badan wanita dengan menggunakan sistem sederhana ya. Untuk pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang cara pengaplikasian dari masing-masing formula tersebut dengan menggunakan ukuran contoh yang sudah aku berikan di video sebelumnya ya. Langsung saja kalau begitu kita akan langsung praktekkan bagaimana cara menghitung dari masing-masing formula untuk membuat pola bagian depan dan juga pola bagian belakang ya. Lanjut, kita akan bahas selengkapnya di video berikutnya. Aku tunggu kamu di video selanjutnya ya.